Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi bab 1 dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis. Next. Namun seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, selaku kelompok 1 dari kelas D pengantar bisnis. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ida Yukadi Pranyawati, dengan NIM 2017051102. Yang kedua ada Gede Satya Anggara Wiguna, dengan NIM 2017051105. Yang ketiga ada Eva Delia Faramita, dengan NIM 2017051106. Yang keempat ada Niputumi Rahayu Nidya dengan NIM 2017051109, dan yang terakhir ada I Gusti Ayu Agung Pratnya Dewi dengan NIM 2017051113. Next. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini materi yang saya bawakan yaitu mengenai bisnis dan daya tariknya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya bisnis itu? Jadi, bisnis itu dapat diartikan sebagai proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok melalui proses penciptaan dan juga pertukaran kebutuhan serta keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat. Dari pendapat tersebut, bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa. Next. Daya tarik bisnis. Pada masa dulu, bisnis kurang diminati oleh masyarakat. Namun pada masa sekarang, masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan bisnis. Nah, keberhasilan tersebut merupakan perilaku bisnis untuk menjadi salah satu daya tarik bagi orang lain untuk menekuni dunia bisnis. Kita mengetahui bahwa masyarakat dahulu tidak memiliki ketertarikan untuk membuat bisnis. Mereka lebih tertarik kepada profesi seperti PNS karena dianggap lebih terhormat dan juga lebih terpandang. Alasan tersebut timbul karena bisnis bersifat agresif, persaingan yang ketat, keegoisan, dan ketidakjujuran. Dalam dunia bisnis diperlukan kejujuran untuk mendapatkan keuntungan dan juga kelancaran terhadap usaha kita. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang sejarah perkembangan bisnis. Next. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan atau urusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersial. Sehingga bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha baik individu atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan guna untuk mendapatkan keuntungan. Zaman dahulu, kegiatan bisnis masih dilakukan secara tertutup, khususnya pada lingkungan keluarga seperti kebutuhan makanan, pakaian yang mencakup kebutuhan keluarga saja, belum memikirkan usaha yang bersifat komersial atau menyeluruh. Selanjutnya, muncullah revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis dengan peran yang sangat penting. Adanya perubahan pada sektor pertanian salah satunya yang awalnya membajak sawah menggunakan kerbau digantikan dengan traktor. Dan kemudian selanjutnya muncul tenaga kerja yang mulai menerima upah atas bantuan jasa yang sudah ditawarkan, sehingga pendapatan suatu keluarga meningkat sampai bisa membeli produksi dari orang lain. Akhirnya perekonomian tumbuh pesat
dan peluang berkembangnya pabrik-pabrik toko sampai pedagang eceran dan jasa yang ditawarkan dengan menggunakan skill dan sistem manajemen yang efisien. Baik, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengapa bisnis itu dianggap penting. Nah, pastinya setiap orang memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari sandang, pangan, dan juga papan untuk menunjang kehidupannya. Semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dapat terpenuhi melalui kegiatan bisnis, karena tujuan dari bisnis ialah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, serta yang pasti untuk memperoleh keuntungan. Nah, di situ terdapat dua alasan. Bisnis dikatakan penting karena bisnis diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam keseharian, dan bisnis dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, bisnis dikatakan penting bagi kita semua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi klasifikasi bisnis. Nah, secara umum ada 9 klasifikasi bisnis sebagaimana tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI. Nah, yang pertama itu ada usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini adalah usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan produksi pertanian, contohnya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Nah, yang kedua ada usaha produksi bahan mentah. Usaha ini adalah usaha yang melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam, baik berupa padat, cair maupun gas. Yang ketiga ada industri atau manufaktur. Nah, usaha ini adalah usaha yang melakukan kegiatannya itu mengubah barang dasar atau barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, dan bisa juga dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Nah, yang keempat ada usaha konstruksi. Usaha konstruksi ini merupakan usaha yang mempunyai kegiatan dengan hasil akhirnya itu berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Nah, usaha konstruksi ini biasanya kegiatannya ini bertujuan digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya dengan tujuan komersial. Nah, yang kelima ada usaha pedagang besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi. Nah, lapangan usaha eceran ini meliputi pedagang barang baru maupun bekas. Nah, rumah makan, lapangan usaha ini merupakan restoran. Dan terakhir, jasa akomodasi. Lapangan usaha ini meliputi hotel, penginapan, pondok wisata, perkemahan, dan jasa akomodasi lainnya. Yang keenam ada usaha angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Nah, usaha angkutan ini adalah usaha yang melakukan kegiatan untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. Nah, yang kedua ada perusahaan pergudangan. Nah, usaha ini adalah usaha yang melakukan kegiatan untuk menyimpan sementara barang-barang milik orang lain sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan menerima balas jasa. Nah, yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi ini adalah transformasi informasi dari seseorang ke orang lain dengan menggunakan bahasa, suara, gambar, kode, dan tanda lainnya. Yang ke-7 ada usaha finansial, asuransi, dan real estate.
Yang ke-8 ada usaha jasa. Nah, usaha jasa ini dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk memberikan jasa pelayanan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, usaha jasa ini mencakup usaha yang umumnya adalah job order atau pesanan, seperti tailor, resparasi, salon kecantikan, jasa medis, dan dokter, jasa pendidikan seperti lembaga kursus, guru privat, konsultan hukum, dan sebagainya. Nah, yang ke-9 ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini adalah usaha dengan tujuan untuk mengatasi hajat hidup orang banyak atau masyarakat secara umum. Beberapa contohnya yaitu adalah perusahaan listrik, negara atau PLN, perusahaan air minum yang dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu PDAM. Dan juga perusahaan transportasi seperti PT Garuda Indonesia Airways dan lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya adalah fungsi bisnis. Dalam menjalankan bisnis diperlukan dukungan material, manpower, money, manajemen, dan metode. Menurut Steinhoff, yang dikutip dalam ALMA 2010 menjelaskan bahwa fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi dasar. Nah, yang pertama itu ada occurring raw materials, yaitu tersedia bahan mentah. Yang kedua adalah manufacturing a raw material into product, yaitu merubah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk. Yang ketiga adalah ada distributing product to customers, yaitu menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Selanjutnya, fungsi lainnya ada juga pendapat lain menurut fungsi bisnis, yaitu ada from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada place utility, fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Nah, yang ketiga ada possessive utility, yaitu fungsi menjual dalam bisnis. Fungsi penjualan dalam bisnis. Yang terakhir ada time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dilakukannya pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin menjelaskan mengenai lingkungan bisnis. Apa sih itu sebenarnya lingkungan bisnis? Jadi secara sederhana, lingkungan bisnis merupakan keseluruhan dari luar kontrol perusahaan, baik itu dari pemerintah maupun lembaga lain, yang dapat membuat perusahaan bergantung kepadanya dan mempengaruhi performa dari perusahaan tersebut serta keberlanjutannya. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis, yang pertama ada kompetitor, ada pemasok, dan juga ada pemerintah. Salah satu kasus dari lingkungan bisnis, contohnya ketika pemerintah mengeluarkan pajak. Nah, pajak ini tentunya akan membuat penurunan pembelian dari pelanggan, sehingga barang yang menjadi persediaan dari sebuah entitas bisnis itu tidak laku semuanya. Oleh karena itu, di sana peran bisnis diperlukan untuk mencari jalan keluar bagaimana keluar dari permasalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk manfaat, apa sih manfaat dari mengetahui lingkungan bisnis? Nah, yang pertama dengan mengetahui lingkungan bisnis, kita mampu mengidentifikasi peluang dari bisnis yang kita kembangkan. Yang kedua, kita juga mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik dan maksimal untuk mengembangkan bisnis kita. Dan yang ketiga, kita juga mampu menghadapi perubahan, baik itu dari perubahan tren, perubahan globalisasi dan teknologi, dengan mengetahui bagaimana lingkungan bisnis itu berjalan. Next. Baik, terima kasih.
materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Nah, masalah pemilihan bentuk perusahaan harus ditetapkan pada saat perusahaan akan didirikan atau akan mulai melaksanakan operasinya. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan apabila kita akan memilih bentuk perusahaan. Seperti yang pertama, jenis usaha yang akan dilaksanakan, baik itu jasa, industri, perdagangan, atau lain sebagainya. Yang kedua, jumlah modal untuk usaha dan kemungkinan untuk menambah modal itu. Yang ketiga, rencana pembagian laba. Yang keempat, penentuan tanggung jawab perusahaan. Yang kelima, penanggungan resiko yang akan dihadapi. Yang keenam, prinsip-prinsip pengawasan yang akan digunakan. Dan yang ketujuh adalah jangka waktu berdirinya perusahaan tersebut. Next. Nah, baik, selanjutnya adapun bentuk-bentuk perusahaan yang ada dalam praktik di Indonesia, yaitu terdapat 9 macam. Yang pertama yaitu usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Nah, dalam hal ini semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi dari pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua ada firma. Nah, firma ini merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Nah, tanggung jawab dari masing-masing anggota firma ini tidak terbatas. Sedangkan laba yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula jika menderita kerugian, maka kerugian tersebut akan dipikul secara bersama-sama. Yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barangnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Nah, tujuan dari pendirian persekutuan komanditer ini adalah untuk memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Nah, perusahaan perseroan komanditer ini dijalankan oleh seseorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban dari pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tersebut tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero ini turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Nah, di sini para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Kekayaan dari PT ini terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kepada para pemegang saham, hanya dibayarkan dividen jika PT mendapatkan laba. Nah, untuk mendirikan suatu PT ini diperlukan adanya akte. Baik, selanjutnya ada perseroan terbatas negara atau perseru. Perseroan ini sebelumnya adalah perusahaan negara atau PN. Nah, terjadinya PN ini karena adanya penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Yang keenam ada perusahaan negara umum atau Perum. Tujuan dari adanya Perum ini adalah untuk mencari keuntungan. Tetapi di samping itu kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Perum ini diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 17 tanggal 26 Desember tahun 1967 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dari Perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Selanjutnya yang ketujuh ada perusahaan negara jawatan atau perjan. Kegiatan usaha perjan ini ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum. Dengan memperhatikan pula segi efisiensinya. Nah, perjan ini dapat memiliki fasilitas-fasilitas negara sebab perjan merupakan bagian dari Departemen atau Direktorat Jenderal.
Nah, seluruh karyawan Perjan ini berstatus sebagai pegawai negeri. Perjan mempunyai hubungan hukum publik, yaitu apabila terjadi persengketaan, maka Perjan berkedudukan sebagai pemerintah. Yang kedelapan ada perusahaan daerah atau PD. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan dari PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya. Kepengurusan dari PD ini tidak lagi dilakukan oleh badan pimpinan perusahaan daerah, tetapi diserahkan kepada gubernur atau kepala daerah. Nah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/1969. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, perusahaan daerah ini bertujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dapat dipakai untuk membangun daerah. Dan bentuk-bentuk perusahaan yang kesembilan yaitu koperasi. Nah, koperasi ini merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama dan bukan merupakan konsentrasi modal. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perekonomian Nomor 12 Tahun 1967 dan disahkan pada 18 Desember 1967, Koperasi Indonesia diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Baik, sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang bisnis. Jadi secara sederhana, peluang bisnis adalah kesempatan yang dapat dilakukan dari entitas bisnis demi mendapatkan manfaat dan keuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwa peluang bisnis ini akan tetap ada mengikuti tren pasar yang dinamis. Nah, dari banyaknya klasifikasi bisnis yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, pada tahun 2021 ada beberapa peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yang pertama, seperti yang tertera di slide itu ada peluang usaha online. Seperti yang kita ketahui, sekarang adalah zaman globalisasi sehingga peluang usaha online ini mulai banyak diminati, sedangkan pesaingnya masih sedikit. Contoh dari bisnis online, yang pertama kita dapat menjadi agen asuransi online, lalu dapat menjadi jasa perantara jual barang hypebeast. Selanjutnya juga kita dapat menjadi atau mengembangkan bisnis peluang usaha membuka kursus online. Dan yang paling populer di tahun 2021 yaitu peluang bisnis online jasa digital marketing. Nah, selain bisnis online, ada juga bisnis usaha makanan dan minuman. Seperti yang kita ketahui juga, makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan primer dari setiap manusia, sehingga jika mengembangkan bisnis ini ke depannya pasti akan terus berjalan mengikuti tren. Yang pertama, bisnis yang menjanjikan dari peluang usaha ini yaitu waralaba makanan dan minuman. Yang kedua, peluang usaha angkringan yang akhir-akhir ini mulai digemari oleh generasi muda. Lalu ada juga jajanan pasar, gorengan, warung bakso, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu peluang usaha rumahan. Nah, peluang usaha rumahan ini identik dengan modal yang sedikit namun dengan manfaat atau keuntungan yang banyak. Yang pertama ada membuka les privat, lalu dapat membuka bisnis laundry, membuka bisnis cuci setir motor, warung kopi, dan lain-lain. Baik, jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, maka jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena tadi kita awali dengan panganjali umat, ada baiknya kita tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.